Enggak, justru Vietnam, ya Vietnam. Vietnam ya, Pak. Sekarang Vietnam. Nah, cuman ini kelihatannya ngetes aja. Kira-kira Indonesia Kalau ngapain sih? secara Reaksinya apa sih? luasan Gitu. ini, ya untuk patroli, untuk menjaga keamanan kawasan Laut Cina Selatan itu kan saya nggak tahu persis berapa ukurannya. Mungkin Pak Benny sebagai peneliti lebih tahu berapa luasan lautnya. Tapi informasinya kita hanya punya 5 kapal perang yang bergiliran begitu Pak untuk patroli di sana. Itu secara luasan dan armada yang kita miliki itu seberapa persen kita baru bisa idealnya berapa sebenarnya Pak untuk menjaga wilayah maritim kita di Laut Cina Selatan? Secara secara de facto mungkin saya tidak bisa bilang bahwa berapa yang kita dibutuhkan, tapi 5 kapal itu sangat tidak cukup. Sangat saya ingat 6 tahun 7 tahun lalu saya sempat hadir dalam satu diskusi dengan Armada Barat ya, di kantor Armada Barat di RE Mata Dinata di Ancol sana. Dan saya membawa mahasiswa saya, juga ada mahasiswa yang nanya gitu kan, dengan Armada Barat itu bisa nggak mengawasin laut? Ya dijawab oleh salah satu petinggi AL pada saat itu, satu kolonel, dia bilang, wah terus tentu saja kami pada saat ini tidak bisa mengawasi kawasan Armada Barat yang terdiri dari Natuna Utara, Selat Malaka, Sunda dan India gitu Selatan India. Jadi memang dengan kapasitas kita, kapal kita ini kan kapal perang itu dari yang kecil sampai besar itu nggak salah nggak nyampe 200 ya, mungkin sekitar 170-an kapal kita ya, apa dari frigat sampai korvet, kemudian kapal patroli kecil. Dengan apalagi Anda bilang 5 di Natuna karena disiapkan, itu nggak cukup untuk mengawasi laut sebesar ini. Gitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah satu sistem yang disebut sistem surveillance pengawasan atau sistem ice in the sky. Jadi harus ada surveillance itu baik itu dari udara ataupun yang bisa juga di radar yang bisa membaca dari permukaan laut atau radar over the horizon. Nah, itu ditaruh di pantai, mungkin bisa sampai 100 kilo gitu kan, 100 kilo, 100 mil itu over horizon, itu bisa membaca kapal apa aja gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memiliki satelit images gitu. Jadi satelit yang bisa membaca kapal-kapal apa aja. Kan kapal semua kapal. Iya, jadi lebih efektif pakai satelit ya, Pak. Karena satelit cuman kan memang mahal. Nah, kita belum memiliki. Tapi untuk mensiasatinya, saya pikir harus ada kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga kita. Apakah itu Singapura, apakah itu Malaysia dan Filipina. Ya. Saya tahu saya yang memiliki satelit pertahanan yang cukup canggih itu Singapura. Kenapa kita tidak kerjasama dengan Singapura? Dia punya. Yang kemudian dia di-share juga dengan dia dekat juga dengan Amerika Serikat. Kita bisa bikin perjanjian dengan Singapura. Tolong kalau ada data-data foto yang ini ada kapal apapun bisa minta. Itu ada ya arti bikin perjanjian lah gentleman agreement dengan Singapura. Itu juga bisa gitu. Jadi banyak cara lah untuk mengawasi wilayah ini. Jadi bukan hanya patroli. Kadang kapal patroli ini kan banyak kita dengar kalau BBM-nya ada sih oke, tapi kalau nggak ada, nah ini repot juga. Nggak bisa jalan. Banyak dengar juga begitu gitu. Nah jadi selain sistem surveillance, radar, kemudian satelit, nah ini kan kemudian juga drone Pak. Nah ini drone penting nih. Kita kan baru mau punya rencana untuk memiliki drone. Nah ini drone lebih murah lagi karena kan dikendalikan dari darat gitu, dan bisa mencapai ratusan mil itu kan. Nah ini jadi memang sistem surveillance yang harus mumpuni gitu loh. Jadi bukan hanya fisik saja secara patroli gitu kan. Nah, patroli mungkin bisa, cuman tidak bisa. Tadi saya bilang tidak bisa mencukupi untuk menjaga kita. Jadi memang itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Kalau yang diungkapkan oleh Bakamla baru-baru ini ada strategi yang ingin dioptimalkan. Sebenarnya strateginya sudah lama, tapi ingin dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat, terutama nelayan yang berlayar sampai ZE. Itu seberapa besar peran masyarakat sebenarnya, masyarakat nelayan ini untuk seperti kemarin yang melapor itu kan nelayan ya, betul. Pak Beni? Ya sebenarnya betul, ini bukan ide baru, bahkan bertahun-tahun lalu saya juga dengar bahwa sebaiknya memang nelayan kita itu salah satu mata kita atau telinga kita di laut gitu. Karena mereka yang sehari-hari kan mencari ikan agak jauh sampai zona ZEE sampai 200 mil itu kan, sampai mendekati Laut Cina Selatan. Memang mereka yang harus diberdayakan istilahnya, di empower gitu.
Nah, persoalannya kan kadang-kadang kan kadang-kadang mereka itu kan nggak apa namanya, banyak keterbatasan juga ya dari sisi apa namanya. Mungkin kalau dari sisi radio komunikasi mereka punya gitu kan. Mungkin mereka perlu di backup, dikasih insentif lah. Gitu. Kira-kira apa, saya nggak tahu insentifnya apa gitu untuk melaporkan. Ya mungkin Karena dari sisi dititipin peralatan mungkin gitu ya Pak. bisa juga, Dititipin betul. peralatan di kapal mereka Betul, untuk atau ada apa radio atau radio satelit lah, gitu. Atau saya telepon satelit gitu kan. Selain radio kan dia bisa laporkan. Gitu. Tapi telepon satelit kita sediakan itu kan nggak mahal kalau dari sisi jangka panjang ya, rencana jangka panjang gitu. Iya. Titipin aja itu telepon satelit itu buat lapor langsung dia ke langsung TNI AL. Gitu. Kalau Iya. radio nggak nyampe gitu kan, mungkin gitu, kira gitu. Betul betul. Ya, Jadi artinya memang kan, masyarakat berperan di situ. Betul. Siapapun lah itu. Kalau kita lihat agak ke lebih umum masalah Laut Cina Selatan ini, dari sisi diplomasi kita sudah berkembang nggak? Kalau dari sisi hukum kan sudah jelas kita sudah Cina sudah tidak berhak lagi mengklaim, tapi secara diplomasi ada nggak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk artinya apa ya, menjaga jangan sampai ada penetrasi lagi dari Tiongkok untuk ke perairan di Indonesia? Ya, salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah sebenarnya soal bagaimana garis batas itu jelas. Gitu. Karena yang setahu saya yang baru kita tangan dari soal soal isu ZEE itu kita baru selesai itu dengan Singapura dan Filipina. ZEE ya, batas ZEE. Jadi udah batas ZEE-nya. Ya, jadi kita dengan negara Filipina dengan negara Singapura. Tapi ZEE kita antara Vietnam dan Malaysia, nah ini belum selesai. Sebenarnya kalau ini selesai, artinya kita bisa melaporkan ke PBB berdasarkan UNCLOS tadi. Kita udah selesai mengatur dengan zona-zona baris batas kami dengan negara tetangga kami. Nah itu dengan itu sebenarnya sudah menjadi bahan yang kuat untuk menghadapi klaim Cina di Cina Selatan, terutama klaim Mendes Line itu kan, klaim yang nggak jelas itu kan, sehingga itu menjadi salah satu. Nah sebenarnya, ini yang menurut saya yang agak ada kelemahan ya, karena seingat saya diplomasi perbatasan kita itu hampir tiap tahun antara Indonesia dan Malaysia, bahkan dari tahun 70-an karena ada beberapa informasi. Dan Vietnam juga mungkin udah hampir lebih dari 10-20 tahun kita sudah melakukan negosiasi. Gitu. Sehingga jika ini tercapai, bagaimana kita bisa memfinalisasi garis batas kita dengan dua negara ini, Malaysia dan Singapura, Malaysia dan Vietnam, itu posisi kita kuat untuk menghadapi Cina. Gitu. Karena semuanya kita punya dengan negara ASEAN kita kuat. Oke, kita punya garis batas ZEE di sini. Tinggal kita menghadapi Cina bagaimana? Itu salah satu. Jadi sebenarnya sudah memang sudah dilakukan. Iya. Artinya kita memang harus menyelesaikan persoalan yang dekat Betul. dulu ya. Internal dulu kita dengan negara ASEAN. Internal dengan ASEAN. Sehingga itu menguatkan kita. Kira-kira gitu. Diplomasi di ASEAN itu yang harus ditingkatkan dulu, baru kita kemudian bisa berbicara di internasional. Ya. Betul, kira-kira gitu.